Sobat NKRI, teman-teman semuanya, heboh lagi soal perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Akhir-akhir ini kencang sekali dihembuskan oleh beberapa petinggi PDI Perjuangan. Tujuannya jelas, yaitu politis, untuk menjatuhkan nama Presiden Joko Widodo. Karena mereka baper, merasa beda pilihan politik, merasa ditinggalkan, sehingga dicarilah cara untuk merusak reputasi beliau agar masyarakat menilainya sebagai orang yang haus jabatan dan kekuasaan. Saya mohon teman-teman melihat video ini hingga selesai ya, karena saya akan buktikan bahwa itu sama sekali tidak benar. Itu fitnah. Sebelumnya, mari kita lihat dulu video dari Hasto Kristianto berikut. Saudara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap ada sosok yang diberi kode Pak Lurah di balik isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan kader PDIP Adiana Pitupulu yang menyebut sikap Presiden Joko Widodo berubah karena partai berlambang banteng ini menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check. Saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Clear, jelas. Hasto bilang hanya mendengar. Katanya, mudah sekali dia percaya itu. Mudah sekali dia percaya dengan hoax. Kenapa dia tidak menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi? Padahal dia kan orang dekatnya. Ada apa dengan Hasto? Dia menyebut Pak Lurah, bukan Presiden Jokowi. Ya memang karena bukan Pak Jokowi yang melakukan itu, tetapi mereka-mereka yang mewacanakan, yang menggagas. Dia juga bilang membangun demokrasi yang sehat. Yang benar, di partainya saja tidak demokratis. Anak bini tidak boleh beda pilihan politik, harus PDI juga. Demokrasi dari mana? Tok. Dan berikut ini kata Ahmad Basarah. Begini, saya perlu jelaskan juga terkait wacana 3 periode ini. Bagi saya, setelah membaca pernyataan Mbak Puan selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Pertahanan, pernyataan Bung Adiana Pitupulu sebagai Wakil Ketua saya di TKRPP atau Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024, dan pernyataan Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PD Perjuangan tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi, ya, dan ketiga-tiganya benar. Saya uraikan, pernyataan Mbak Puan ketika menjelaskan tentang 3 periode itu adalah pertanyaan tentang apakah Pak Jokowi pernah secara langsung meminta kepada Ibu Mega untuk merubah konstitusi dari masa periode 2 periode menjadi 3 periode. Mbak Puan menjawab ya dalam konten pernyataan yang saya sudah baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan Presiden dari periode 2 periode menjadi 3 periode. Pernyataan Mbak Puan itu benar. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati merubah Undang-Undang Dasar 1945
dari 2 periode menjadi 3 periode. Dan yang Bung Adian jelaskan adalah pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Saya kira di Google bisa kita lihat rekam jejak digitalnya, banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya untuk merubah masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Dan Pak Sekjen mengkonfirmasi tentang pengalaman beliau secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk merubah masa jabatan 2 periode menjadi 3 periode itu. Sekali lagi, itu hanya keinginan, gagasan dari para beberapa pejabat negara dan ketua-ketua partai politik. Tetapi terus digiring dan digoreng oleh mereka, seolah-olah 3 periode masa jabatan ini adalah keinginan Presiden Jokowi. Keji banget mereka ya. Nah, narasi yang mereka bangun ini dibantah langsung oleh Puan Maharani dan Bahlil Lahadalia. Berikut videonya. Kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti. Yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu. Kok masih ada yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang. Jadi teman-teman, yang salah itu, kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Puan Maharani juga mengatakan, bukan Presiden Jokowi yang melakukannya. Bahkan Bahlil Lahadalia mengatakan dialah yang pertama kali mengisukan, mewacanakan hal ini dan tidak diperintahkan oleh siapapun. Ternyata wacana 3 periode ini konon berasal mulanya dari Partai Nasdem. Begini videonya. Saudara, benarkah semua usulan terkait dengan masa jabatan presiden ini diusulkan oleh Partai Nasdem? Saya sudah bersama dengan salah seorang ketua DPP Partai Nasdem, Bung Zulfan Lindan. Jadi betul Bung Zulfan, Partai Nasdem yang mengusulkan presiden jangan 2 periode deh, tambah 1 lagi 3 periode. Ya begini, ini kan pertama ketika kita munas kemarin, ada aspirasi yang berkembang. Oke. Bagaimana nih kalau kita mengusulkan Pak Jokowi 3 periode? Apa dasarnya? Nah, dasarnya keberhasilan. Figur Pak Jokowi dianggap cukup berhasil dalam kepemimpinannya. Mungkin kalau rakyat kan sederhana melihat. Pengen tambah. Yaitu dari infrastruktur kan. Nambo cie gitu ya. Bahasa Sumatera Barat. Tapi kan ini bicara, oke, kalau menurut kader Nasdem berhasil pun, ini kan pas Pak Jokowi. Kalau sudah diketok palu 3 periode, artinya siapapun presiden nanti 3 periode. Kalau nanti misalnya presidennya dianggap nggak berhasil, tapi bisa kepilih lagi, apalagi lewat MPR, lebih gampang tuh kepilihnya. Itu kan tergantung pemahaman politik rakyat menilai saat perjalanan satu pemerintah dalam periode-periode itu. Ya, nah kalau dia melihat bahwa oh ini presiden setengah periode aja udah kedodoran nih, ngapain kita pilih 2 kali? Lah, Nasdem lagi. Berikut adalah tanggapan Presiden Joko Widodo tentang wacana tersebut 3 tahun yang lalu. Berikut videonya. Presiden Joko Widodo menolak usulan jabatan presiden 3 periode dan usulan agar presiden dipilih oleh MPR.
Joko Widodo menilai pihak yang mengusulkan masa jabatan presiden 3 periode ingin mencari muka dan menampar muka presiden. Ini ya, sejak awal sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, akan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Jelas, tegas, beliau menolak itu. Bahkan dia mengatakan, orang yang mewacanakan ialah orang yang ingin mencari muka, orang yang ingin menampar dirinya, orang yang ingin menjerumuskan. Nah, berikut ini yang terpenting. Pernyataan Megawati terhadap wacana 3 periode tersebut. Berikut videonya. Megawati Soekarno Putri menyebut isu skenario mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode adalah tidak benar. Megawati justru menuding orang-orang yang menghembuskan isu mengubah masa jabatan presiden jadi 3 periode adalah pihak yang ingin berkuasa hingga 3 periode di masa mendatang. Megawati menegaskan, saudara, secara konstitusi sudah diatur masa jabatan presiden hanya 2 periode. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak. Informasi ini keluar langsung dari mulut Megawati. Bukan dari yang saya dengar, bukan katanya, tapi langsung dari yang bersangkutan. Begitu pula dengan Presiden Jokowi dan Puan Maharani tadi. Langsung dari ucapan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Adian Napi Tupulu. Kalau ngomong, kalau debat itu harus pakai data, jangan pakai rasa. Namun kelihatannya sekarang Adian memakai rasa, tidak pakai data. Jelas teman-temannya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu bukan berasal dari Presiden Jokowi. Dan tegas beliau menolaknya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!